Yesus. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Darah-Mu Yesus yang kudus tutup kudus kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dalam nama Yesus. Sebentar kami mau sharing Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, bertahta berdelok pendulang Kau tengah-tengah kami, di jiwa kami, di pikiran kami, di seluruh kehidupan kami. Roh Kudus yang ambil alih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus kami tolak Kau, roh jahat, roh pengganggu, roh kebimbangan, tidak percaya terhadap firman, roh keraguan-raguan, pergi tinggalkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama segala tipu-tipu dari setan, kami tolak Kau dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Berfirman Kau bagi kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya Bapak saudaraku. Ya. Puji Tuhan. Iya, dia ke kamar mandi. Jadi penjaga panangga itu menyambut. Puji Tuhan Bapak saudaraku. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saya sebenarnya hari Minggu itu belum mendengar khotbah Bapak karena saya kebaktian sekolah minggu, ngajar di sekolah minggu. Jadi firman Tuhan kita judulnya di sana dibuat Tuhan yang mengubah yang kecil menjadi yang besar. Haleluya. Saudaraku, kita percaya firman Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan pasti mengubahnya kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Haleluya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Dia tidak pernah memberikan hal-hal yang kecil. Haleluya. Jadi saudaraku, mari tetap kita percaya. Mari tetap kita beriman bahwasanya setiap firman yang Tuhan telah berikan kepada kita pasti digenapi. Amin. Amin. Saudaraku, biarlah kita boleh pertama membagian firman Tuhan dari Bapak lah, dari Bapak Esther. Kosian anu mah. Ya, toh. Sebab ada berjualan. Kena yang perkakna yang mungkin minggu lewat orang minggu. Ya lagi kon ibu mesti na seperti itu. Sian keluaran 37 di mulak salah. Tidak apa. Tidak betul. Charger. Jadi itu. Keluaran 37 ayat 3 deh. 37 ayat 3. Ayat 9 itu deh. 37 Tuhan ayat 9. memberikan kehidupan pada kita untuk menunjukkan kekuatannya. Oh, itu apa? Keluaran 16 ayat 9. Keluaran 19 ayat 6 atau berapa lupa. Keluaran Jadi singgung ibu nak budaya kan? Sama Tiki. Keluaran 9 ayat 16 terbaik. Keluaran 9 ya, Dak? Iya, Keluaran 9 ayat 16. Keluaran 9 ayat 16 dibacakan kah? Keluaran 9 Hidup ayat yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ya, ya. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya melihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi kalau kita pernah saudara, saya sendiri merasakan dulu sakit ya, hampir mati pun. Jadi kalau ada alasan Tuhan untuk menghidupkan, membiarkan saya sembuh, supaya memperlihatkan kekuatannya kepada saya atau kepada orang lain melalui saya, Tuhan ingin memakai saya supaya namanya dimasyhurkan. Terbalik dengan kita saudara, ya, kalau kita ingin menunjukkan kekuatan kita kepada orang, maka bukan kehidupan tapi kematian yang kita bikinnya kan, kita pukuli dulu saya terdakwa kan, kira-kira gitu kan. Tapi ternyata terbalik saudaraku, itu salah. Kita harus katanya seperti Tuhan yang membiarkan kita hidup supaya untuk memperlihatkan kekuatannya, kekuatan Tuhan
dan supaya nama Tuhan dimasukkan melalui kehidupan yang diberikannya kepada kita. Jadi biarlah juga kita saudaraku boleh memberikan kehidupan kepada saudara-saudara kita dengan cara kita melayani dia, untuk menyelamatkan dia, untuk menghidupkan dia, untuk memberikan kehidupan yang kekal kelak, dan juga untuk memberikan motivasi untuk dia supaya hidup di jalannya Tuhan, biar dalam kehidupan kita dan kehidupan dia kelak kelihatanlah kekuatan Tuhan dan nama Tuhan dimasyhurkan. Jadi kalau ada juga saudara kita yang perlu kita layani, perlu kita kunjungi, ada sakit perlu kita berikan korban saudaraku, biarlah kita memberikan untuk saat kita, jangan mau kita memberi dengan dibatasi oleh anggaran-anggaran dasar. Kalau kita memang bisa memberi banyak, kalau anggaran dasarnya bapak sakit, kalau bapak kasih 150, kalau kita sanggup 1,5 juta, saya rasa nggak salah saudaraku ya, supaya dia bisa hidup. Dan nanti dia mati karena kekurangan biaya, jadi nggak ada kekuatan Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan kelihatan kepada kehidupan kita pribadi maupun kepada kehidupan yang kita tolong itu. Jadi biarlah kita semakin mengerti saudaraku firman Tuhan ini, nama Tuhan dimasukkan melalui kelakuan kita sehari-hari, tindakan kita, itu supaya Tuhan jangan sia-sia memberikan kehidupan. Apa kehidupan, apalagi kepada yang sudah pernah sakit dan akhirnya bisa dihidupkan kembali. So kita bayangkan saudara, kalau kita kemarin sakit nggak sembuh, kita nggak dapat bisa berbuat apa-apa, dan kita pasti merasakan sakitnya gimana. Karena yang mati itu sakit saudara, karena saya lihat ada orang mati, karena saya lama duduk di Peringadi, muka yang mati itu selalu kesakitan kayaknya. Jadi janganlah terus kita mau, saudaraku ya, semua kita jangan mau cepat-cepat mati. Amin. Apalagi matinya nggak di dalam Tuhan. Hidup terus dalam Tuhan, dan pasti kita hidup kudus, pasti kita matinya pun saudaraku dengan tersenyum. Itu yang harus kita imani saudaraku. Itu yang bisa saya kasih berkat pada hari ini. Tuhanlah bisa sambung. Saudaraku, Haleluya. Tuhan saudaraku, berkat firman Tuhan yang saya dapat saudaraku dari firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Gembala kita hari Minggu kemarin saudaraku, saya mendapat berkatnya dari saudaraku, di mana dari Gideon saudaraku, yang mana Gideon ini saudaraku Tuhan pilih, Tuhan pakai saudaraku. Di sana dikatakan Tuhan mengangkat saudaraku dari kaum yang paling kecil saudaraku. Jadi kalau di perang Israel saudaraku, mereka ini adalah suku Benjamin saudaraku, yang mana mereka ini suku yang paling kecil, tidak saudaraku berpengaruh saudaraku. Tapi saudaraku Tuhan mengangkat saudaraku orang yang tidak berpengaruh, orang yang kecil itu saudaraku, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Haleluya. Yang saudaraku pemimpin yang gagah perkasa, yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Seperti juga firman Tuhan di Yesaya saudaraku, dikatakan saudaraku bahwa saudaraku Tuhan akan saudaraku mengangkat saudaraku yang paling kecil yang akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi kaum yang menjadi bangsa yang kuat. Nah, jadi saudaraku, saya yakin ini juga bisa dijadikan bagi kita, khususnya bagi saya sendiri juga saudaraku. Tuhan pasti memakai, Tuhan pasti saudaraku mengangkat saudaraku, Tuhan pasti saudaraku melakukan saudaraku pekerjaannya dalam hidup saya saudaraku, sehingga saudaraku yang tadinya tidak terpandang saudaraku, yang tadinya saudaraku tidak dipandang kecil oleh dunia ini saudaraku, tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan akan mengubahnya. Haleluya. Haleluya. Itulah berkatnya saya terima saudaraku, semoga juga menjadi berkat bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa? Sulistia? Saudara kemana? Ibu lah. Lagi berkat. Apa berkatnya ya? Tuhan yang mengubahkan yang kecil menjadi besar. Ya saudaraku ya, sama lah kayak Tuhan mengangkat seorang anak kecil yang berkemerah-merahan bernama Daud untuk membawa kemenangan besar bagi bangsa Israel. Mas saudaraku ya, benarlah si Daud ini memang sungguh luar biasa lah imannya ya kan. Dari kecil dia, dari terendah dia bisa diangkat Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi sama seperti kita, Tuhan mau menjadikan kita yang kecil menjadi besar, tapi itu Tuhan menjadikan yang kecil
Tuhan sanggup menjadikan kita dari yang kecil sampai yang besar. Tapi itu sebabnya kita perlu hidup dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan, sungguh-sungguhlah kita beribadah sama Tuhan, sungguh-sungguhlah kita untuk mengikut Tuhan. Sebab Tuhan itu sungguh Tuhan yang sangat besar, sangat mulia. Dialah Raja dari segala bangsa. Dia sanggup mengubahkan kita dia sangguplah mengubah karakter kita, mengubah segala perilaku kita lah. Aku bilang ya, dia sanggup. Sekeras batu pun kita mau bertobat, mau kita berlindung sama Tuhan, itu semua bisa disanggupkan Tuhan. Kayak permasalahan kita di rumah tangga, semua itu cukupkannya lah. Kita berserah diri aja lah sama Tuhan. Sebab Tuhan lah Jehovah Jireh yang mencukupkan segalanya dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi? Kak Mima? Apa Kak pas itu? Oke lah, puji Tuhan. Saya hanya baca dari berita imannya sebenarnya, dapat berkatnya, karena nggak dengar langsung dari Bapak kan. Hanya saja yang saya dapat dari berita iman ini ketika saya baca, Tuhan mau mengubah perkataan kita, dimulai daripada perkataan kita. Seperti Abraham itu kan, diganti namanya jadi Abraham, sehingga dia dipanggil. Artinya panggil itu perkataan kita yang mengubah. Ketika dipanggil, Abraham, Bapak segala bangsa, Abraham, dipanggil, artinya diperkatakan. Nah itu jadi, haleluya. Jadi setiap yang kita perkatakan, tentunya dalam kebenaran, pasti dijadikan, haleluya. Dimulai dari perkataan kita, karena yang ada di hati pasti keluar dari mulut. Itu udah pasti ya kan. Yang di hati kita, apa yang di hati kita keluarlah dari mulut kita. Yaitu hal-hal yang di dalam firman lah, yang ada dalam hati kita, sehingga kita perkatakan itu. Tuhan, aku percaya Engkau angkat aku jadi kepala, tidak jadi ekor. Hidup akan tetap naik, tidak akan turun. Nah itulah yang kita perkatakan, kita panggil, kita ucapkan. Demikian Yakub diganti dari tadinya Yakub artinya penipu ya kan. Dia menipu siapa yang ditipunya? Esau. Iya, dia menipu. Aturannya si Esau yang dapat berkat, ditipunya memang karena mamanya ya kan, disuruh mamanya. Tapi diganti namanya jadi Israel. Haleluya, diganti, dipanggillah dia jadi Israel. Demikian juga Paulus jadi Saulus, diganti. Artinya ketika sebutan itu, perkataan kita ganti, kita ubah, maka setiap yang kita perkatakan, nah itu jadi. Haleluya. Jadi perkataan kita itulah. Makanya firman Tuhan juga mengatakan, sian hata do mula dinasa na adong di portibio, ya kan? Pada mulanya adalah firman, dan firman itulah bersama-sama Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Jadi ketika kita mengucapkan firman, Tuhan, aku percaya Engkau Allah Tuhan Allah El Shaddai, memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kita perkatakan, haleluya, aku percaya Tuhan, keturunan orang benar, perkasa di bumi, dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, aku tidak akan kekurangan, karena aku tahu Tuhanku sanggup menyediakannya. Amin saudaraku. Demikian tadi kehidupan Yusuf ya kan, dari yang terendah. Memang itulah, kita baca dulu di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai yang 28. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Mari kita baca sama-sama ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk memuliakan apa yang berarti. Haleluya. Ini menunjukkan kekuasaan Tuhan tadi. Haleluya. Kebesaran Tuhan tadi, artinya baginya tidak ada yang mustahil. Orang yang terendah sekalipun bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Makanya ada firman Tuhan, aku datang bukan hanya kepada orang yang kelimaannya. Dokter itu orang sakit bukan hanya aku di dalam otakku dapat, tapi mengucapkannya aku nggak mengerti. Dia nggak hanya datang kepada orang yang sakit, tapi orang-orang
yang hina-hina pun diambilnya, itu yang ditangkapnya. Bukan hanya orang yang sakit yang memerlukan dokter gitunya. Lupa saya, nggak tahu, tapi pengertian yang aku dapat. Artinya Tuhan itu nggak hanya orang yang benar, orang yang berdosa yang ditangkapnya, orang yang tidak suci yang ditangkapnya. Itulah yang mau dipulihkan. Saya percaya kita juga akan dipulihkan Tuhan. Amin. Pasti lewat kehidupan kita, saya juga masih berjuang untuk memperkatakan hal yang lebih baik lagi, untuk memperkatakan hal-hal yang seturut kehendak Tuhan, karena nggak gampang saudaraku. Mengucapkannya aja gampang ya kan, tapi ya tiap hari harus dipraktekkan. Haleluya. Ya saudaraku, ini firman Tuhan biarlah menjadi rema, walaupun rasa-rasanya kita merasa aku orangnya nggak terpandang, sepertinya nggak diperhatikan orang, tapi itu dipilih Tuhan untuk menyatakan kekuasaan Tuhan tadi. Aku orangnya nggak berpendidikan, tapi kalau dia penuh Roh Kudus tiap hari, kan Roh Kudus jauh memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Saya sendiri merasakannya itu. Dulu yang tidak pandai berbicara, orang yang pemalu, keluar nggak mau monggok terus di kamar, dan dia yang jolma. Tapi ketika betul-betul dipanggil Tuhan, dia percaya bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan ya kan? Jadi ini digenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya saudaraku, marilah kita semua untuk mengubah perkataan kita. Tuhan, saya bisa kaya raya. Tuhan, saya bisa diberkati Tuhan. Saya bisa diangkat oleh Tuhan. Gak pun dilihat secara kasat mata, tapi Tuhan bilang pasti. Amin. Karena Tuhan kita itu bukan manusia sehingga dia berbohong. Tuhan kita itu tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Seperti yang dibagikan Ibu Esther, demikian Daud yang enggak terpandang dalam keluarganya, disisihkan marmahan ya kan. Ala nageleng bereng. Tapi apa? Dilihat Tuhan pribadinya, betul-betul jiwanya bertanggung jawab. Walaupun dia penggembala domba, tapi dia jiwanya bertanggung jawab. Sehingga dia dipakai Tuhan mengalahkan si Goliat, mengangkat bangsa Israel menjadi bangsa yang menang. Haleluya. Mungkin juga Gideon tadi ya kan, orang yang tidak terpandang tapi dipilih Tuhan dia. Haleluya. Demikian juga Yusuf saudaraku, dia dipilih dari yang tidak terpandang. Amin. Apapun latar belakang kita, semua kita punya latar belakang. Masuk saya sendiri, latar belakang yang tidak baik, tapi itulah kekuasaan Tuhan dan dipilih Tuhan kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan tadi. Haleluya. Jadi kita percaya Tuhan kita akan mengubah hal yang kecil menjadi yang besar. Amin. Tuhan ubah kita yang mengontrak jadi tidak mengontrak lagi. Punya rumah, bisa menikmati. Sakit kali yang mengontrak ini. Apalagi kalau dimekan. Jadi punya kontrakan, ya betul. Itu yang mengubah ya Pak ya. Itu betul, berubah. Jadi punya kontrakan. Itu harus kita punya visi. Kita ucapkan Tuhan bisa dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, saya selalu berkata bisa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Biarlah itu boleh menjadi kehidupan, menjadi berkat bagi kita pribadi ya pasti pribadi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Mari kita satukan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang sudah memilih dan memanggil kami. Engkau Tuhan yang sudah menetapkan kami menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memulainya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang akan meneruskannya dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam segala kekurangan kami, ketidakberdayaan kami, tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk selalu melihat kebesaran Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memandang kepada kebesaran Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebab Tuhan menyediakan hal yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dipuji dimuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu yang boleh kami bagikan pada malam hari ini. Kami sadar kalau kami hidup pada malam hari ini untuk menyatakan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Untuk nama Tuhan dimasyurkan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang tetap setia, percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam topik doa kita.
apa lagi mau kita doakan untuk keluarga KBP Ester? Bisa saya mak. Amin. Ngaji kena niulat timur kau na pinahan. Amin. Dapat nang duluan di pana jinahan. Amin. Mati. Amin. Yalah dimulai dari perkataan tadi. Ada yang mau tambahkan tuh? Bapak ope, nak lewat dia bata tangga kemah. Iya. So bapak om mulak. Oh. Tapi itu shalom jam sia-sia silangit. Saya berkati Tuhan pesawat nak sampai dengan selamat. Amin. Tapi kita terus berkomunikasi karena media luar biasa, Amin. sehingga media ini kita manfaatkan. Kalau ada di antara kita yang bisa meneruskan seperti ini, bagus sekali nih. Misalnya wajah tuan rumah cocok ini jadi bagian dari DPRD Provinsi Tapanuli. Itu iman dari seluruh orang Tapanuli. Saya mengira karena di provinsi kami, Provinsi Mamuju, Sulawesi Barat, itu kan 50 anggota DPRD-nya. Itu dari kabupaten-kabupaten di Mamuju, ada 6. Sampai sekarang udah 7 tahun, belum. Artinya bagi saya adalah tiada yang mustahil bagi kekuasaan Tuhan. Tapi di manakah kekuasaan Tuhan itu terjadi? Mari kita sama-sama mengatakan hanya pada orang yang percaya. Langkah pertamanya dia mengatakan gini, Porsea doa nunga hujalo yang kudeklarasikan itu. Itu yang pertama. Di firman Tuhan juga begitu. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 16 begitu. Malah di bagian terakhir dikatakan, Dakko nama militau. Halayaudo nama milito. Jelas saya sudah menetapkan bahwa kau akan berbuah terus. Amin. Memang di atas dikatakan di ayat 1 sampai ini, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu telah menerimanya. Jadi meredok namang tuan rumah nakingan, memang betul jam 7 besok kami akan diantar beliau saya ke sana, ke Bandara Silangit. Dan sungguh saya bahagia betul karena 65 tahun yang lalu, sudah saya kasim 10. Saya lahir di sini di Godung HKBP, bapakku Porhanger. Dan 4 orang kami tubuh di rumah itu. Tapi ya sampai sekarang dari 8 anaknya itu hanya 3 yang masih hidup. Bapak ibu sudah tiada, maksud saya sudah dipanggil Tuhan, kuburannya di Jakarta. 3 lagi itu siapa? Itu saya yang perempuan yang menikah dengan Cimajutak. Tapi yang laki-laki hanya 2. Abangku yang 2 tahun di atasku dan aku 66. Terima kasih, terlalu panjang kurang bagus. Tentang ini saya pikir ini sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang sudah punya HP, ya semua kita punya HP ya, dia langsung bikin begini. Makanya pertanyaan yang mau Firman tadi luar biasa. Jadi menurut saya kalau ini kan begitu nanti didorong ke rumah channel itu, menurut saya tidak ada konsekuensi keuangan. Malah datangnya uang yang hebat. Kecuali saya memang tidak bisa meng-adsense. Karena meskipun 16.000, morohu dokon lemah penguya waktu itu niku terlibat mendapat iklan asing mengisi ini. Semua saya lihat siaran dari gereja diisi oleh iklan yang kalau bersama bagus, tapi ini yang pokoknya dua apalagi panjang yang live itu kalau sudah 3 jam itu selalu dimasuki oleh iklan-iklan yang rupanya mencari yang subscribernya banyak. Atau juga kualitas dari produsernya itu, misalnya gereja kita. Itu dia rupanya dia bayar yang 2 menit itu mahal sekali, pasti mahal. Tapi karena dia pesan, ini harus dimasukkan di channelnya gereja. Wow. Jadi banyak channel gereja itu, yang live itu 3 jam atau 2 jam gitu. Coba perhatikan, iklan apa yang ada di situ. Sedangkan kalau ini bedanya adalah ada skip. Jadi ada iklan untuk 10 detik, tapi nanti bisa langsung tekan dan langsung ini dia. Kalau tidak, bisa dari 2 menit, bahkan terus menerus. Terima kasih. Oke lah. Apa mudahkan Tuhan.
sehat-sehat, keluarga juga diberkati Tuhan, istri juga diberkati Tuhan, Bapak juga punya rumah sendiri, punya rumah, punya kontrak. Punya visi dulu ya. Punya visi. Diberkati Tuhan lah. Dan pengangkatan apa juga supaya lebih cepatlah. Puji Tuhan. Please, aku mendoakan sama kamu. Punya bengkel sendiri. Perusahaan. Perusahaan. Oke, kita aku mendoakan. Punya butik Punya butik. dan cabang-cabangnya. Pabrik tekstil. Tekstil. Es Bombay. Kamu dek, aku mendoakan. Masuklah Senin bebek. Ya, Sambil undangan. Udah dimasukkan kan? Di pengumuman nah. 26 Maret. oh dekat lagi ya. Ini kan sudah tanggal 2 besok ya. Ya, kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang mimpin doa kita? Aku ada yang mimpin. Apa berdua kita sudah. Doakanlah juga saya saudaraku. Saya juga masih butuh doa saudara. Sehat-sehat. Diberkati Tuhan. Punya rumah. Dan punya Rumah yang pakai tangga dong. Rumah Rumah tangga. tangga. Amin. Jika Tuhan kendaki. Amin. Amin. Berarti putrinya Pak Gembala ya? Bukan. Iyalah. Karena mirip saya lihat dengan ibu yang tadi malam pimpin pujian. Ibu buruah deh. Guru Mani. Oh, macam. Oh. Jadi kalau ibu adalah Berkemari-mari. Saya bersama. iya, minta maaf, menurut saya mirip gitu. Mirip tapi ya. Lama-lama sudah mirip. Tapi kok kenapa Bapak rumah tangga, maksudnya pernikahan? Belum menikah ya? Oh. Pas seperti baru saya, dia bilang malam itu kan kita Tapanuli biasa begini. Jadi orang kami turun di rumah kami di Bandung kan pas jam 00 itu. Jadi dia bilang gini, karena dua-duanya cantik, saya paling ganteng juga kan. Jadi dalam apa itu sharing lah bertiga itu. Jadi tahun 2024 ini Bapak, apalagi sebentar lagi kalian berdua mau ulang tahun rumah tangga 40 kan. Nah, jadi ya, tahun ini dapatlah tambah satu keluarga. Ulangi, satu orang katanya. Karena di rumah itu kan kami 3. Di Jogja 4 karena anak sudah 2 di anak kedua itu kan. Tapi anak perempuan ini kan masih bertiga kami kan. Apa maksudmu Len? Saya bilang, bapaknya kan tentara. Selini Gora. Namanya Basaria Valentin Rosadiati Perdi. Tapi kan Palen. Gitu. Apa Selini. maksudmu Len? Saya bilang, wah, apa ini? Ya suami, suamiku, Helam katanya gitu. Nah, jadi saya pikir, itu sebelum dia ke Jepang. Udah 38 juga umurnya. Iya. Bapak. 12 Juli 86 lahirnya di Palembang. Terus Itonya yang sudah mau mayor ini 19 Juli 87, 2 tahun dapat 2. Nah, tapi ada satu yang saya ceritakan tadi. Kawanku, ketua STT Jakarta, Dr. Robert Atastan namanya, orang Toraja. Dia anaknya kelima lahir ketika istrinya umur 45 dan dia 50. Jadi sudah nyata saya lihat, jadi nggak perlu risau apalagi dia kokok. Cuma dia bilang gini, kalau nanti saya ke Jepang sekolah mengikuti MOU ini karena ada kerjasama Sakura University Dentist Faculty dengan Universitas Pajarka, dia pegawai negeri. Masa saya sendirian di sana nanti dilamar Jepang, itulah saya katanya. Jadi harus nikah dulu kan baru ke Jepang katanya gitu. Wah, hebat kali urusin lagi saya pikir. Terus pulang dari sana dikasihlah sini karena ini jaketnya ini kan. Dan kalau dipakai 10 menit aja langsung keringat. Nah, itu. Demikian dari saya, silakan. Mungkin bagian itu dan bagian satu lagi tentang ini aku yang doain gitu. Atau tadi usulnya semua berdoa kan? Iya, jadi mantap. Mana tergerak di Bapak lah. Iya gitu. Udah Ya. jadi namanya guru bapaknya. Amin. Udah diucapkan. Iya. Udang diucapkan Bapak. Oh, Tahun oh iya betul. Tahun ini. Iya. Karena ketika kita kan? mendeklarasikan Iya. sesungguhnya Todini Jolmaon lah yang berkolaborasi dengan Todini Jehovah sehingga makin nyata kemuliaan Tuhan yang akan terbukti dalam orang itu.
Jadi ketika dia menyuarakan seperti si Paren ngomong dalam ibadah jam 12 kami berdoa. Ini kan baru ini. Jadi mau tanggal 1 itu. Lalu setelah itu teleponlah ke Jogja gitu. Wah, nah, rupanya mereka di sana juga gitu. Tapi para pemain saya yang baru Simor akhir ini rupanya udah ngantuk betul atau apa gitu. Ya tapi itu juga menjadi contoh karena yang adiknya setahun lebih muda sudah itu tadi. Iya, sudah 5 tahun dan 5 bulan. Dua-duanya bawa. Makanya nama saya adalah Oputo. Iya, karena namanya Pangeran Haroto. Coba ucapkan mana? Doakanlah Pak. Ucapkannya begini, saya bantu kamu. Aku tahu hatimu. Sungguh orang-orang tua di sini memberi contoh kepada kami yang belum menikah. Kalau kita melihat di sini juga berkatnya melimpah di sini. Maka saya pun harus mendeklarasikan di persekutuan ini. Silakan. Saya harus menikah. Marga Gulto pun jadilah. Tahun 2024 ini atas doa dari persekutuan dari gereja Tuhan. Saya menikah. Iya. Amin. Terus kita amin. Udah luar biasa. Nanti akan berdatangan. Molonian, pangkatna kapten yon. Misalnya contoh aja. Langsung itu. Betul. Kalau perpas Pak Wido. Perpas itu perhubungannya. Perpas. Jangan kalau orang pasar Pak. Oh iya. Karena bukan soal banyaknya uangnya. Coba kita bicarakan. Kita udah rumah tangga nih. Harus sebetulnya inti keberhasilan sebuah rumah tangga. Ini boleh juga beri masukan supaya diuji. Kalau saya mau mengatakan dengan 40 tahun rumah tangga ini, misalnya istriku yang sudah mau 3 tahun ini profesor. Ketaatan kepada pilihan. Yang kedua, kemauan untuk menabor-nabori pilihan itu dan selalu mengutamakan hadirat Tuhan dalam pilihan itu. Hanya ini aja. Ini saya lihat makanya rumah tanggaku bisa 40 tahun. Mengapa berdatangan yang produksi? Tidak ada perawat dari Huta Bayu yang menjadi guru besar. Dia dari Huta Bayu. Anak ke-11 dari Amang Simatua Kuruma Horbo. Yang meninggal pun sudah banyak. Dari mereka 11 itu, kalau kami 3, mereka hanya 4, tinggal 4. Jadi rupanya masa hidup kita ini sedikit. Jadi sebenarnya saya mau bilang sama guru saya, karena dia sudah 38, 12,86 kan? 38, ya 38. Tapi kalau sudah ngomong gini nggak berani saya. Tapi yang saya maksud ya kita harus cepat memilih. Maka cara memilih adalah begini. Mohon maaf yang sudah rumah tangga. Tentukan cepat karena tidak ada yang sempurna. Yang bagus dan excellent adalah cepat dipilih. Jadikan Tuhan nahoda rumah tangga itu. Hanya itu aja. Jadi marleling-leling memilih nggak akan jadi. Karena yang menjamin bukan karena pilihan kita. Yang menjamin kalau harus pakai jaminan adalah yang Tuhan yang menjamin dari perempuan dan laki-laki itu. Nah, bagaimana menjelaskan itu Bapak ya? Kita kan sudah merasakan, saya udah 40 tahun, Bapak tentu hampir juga. Bagaimana? Supaya bisa langsung dideklarasikan di sini. Nah, kita doakan. Berdoakanlah. Gimana? Tanggal 28 ya, 26 ya? Lulus nanti dapat Universitas Negeri. Undangan. Di Universitas Negeri apa yang dipilih? Ada 1, ada 2 kan? 1 apa? 2 apa? Contoh, putriku tadi itu yang dia jadi sekarang dia sudah dokter gigi spesialis prostodontia yang segera akan dapat PhD-nya S3 gigi di Jepang. Waktu itu dia katakan gini, Pak, saya sudah ikut, kalau kau SSC kan, kalau dia ini Ganesha. Ya, Ganesha Operation. Dia pilih waktu tryout itu dokter umum Pajajaran. Itu hebat kan? Yang kedua dokter gigi Pajajaran. Jadi di dalam tryout itu dapat. Kan begitu cara mereka, dapat. Bukan dokter gigi. Nah, tapi ketika ujian yang sebenarnya, mohon maaf ini bukan ujian ini ya. Dulu namanya Skalu ya. Tahun itu. Nah, yang dapat adalah di ujian sebenarnya negeri itu kan ujian waktu itu kan. Ujian langsung ini apa? Yang dapat dokter gigi Pajajaran. Nah akhirnya dia berubah dokter umum ditinggalkannya. Ulangi? Yang nggak dapat, yang dapat hanya dokter gigi. Jadi itulah 6 tahun jadi dokter dan seterusnya. Kamu membuat di mana IT? IT di Universitas apa? Malang. Jauh kali.
11 Maret. 11 Maret. Di mana itu? Di Malang kan? Purwakarta. Purwakarta. Purwakarta, ada ke rumahku di Bandung. Purwakarta. Jadi di Purwakarta ada saudara kita. Pasti ada nanti ya. Jokowi, Pak. Iya, antar ke sana nanti Pak. Antar ke sana maaf. Terus ini yang kedua apa Ibu? Unimid dan Unimid. Ini Met. Oh jauh-jauh kan ya. Ini yang Unimid Medan. Medan atau Dekatnya Medan. Iya, tapi ada nggak keluarga di sana? Ada. Tapi nanti Tuhan Banyak. akan kasih ya. Oh ya. Jadi sepertinya ke Medan nanti ya. Namanya fakultas apa itu? Fakultas manajemen. Enggak. Ekonomi. Komputer kan? Komputer. Namanya apa? Informatika. Tidak ada fakultas komputer, yang ada Pak. Iya enggak ada. Apa kayak teknik enggak sih? Ya fakultas teknik, Teknik komputer. teknik atau manajemen keuangan. Enggak, teknik. Jadi fakultas teknik Unimed, karena itu di Conteng itu kan. Jadi fakultas teknik Unimed yang kedua, terus yang pertama 11 Maret. Maret. 11 Maret. iya Purwakarta. Informatika Iya. itu. Itu nanti yang langsung keluar di pengumuman besar itu. Tapi itu kan bukan karena SSC. SSC nanti ada lagi kan? Ada semacam ujian. Iya, tiap bulan. Iya, jadi nanti 2 kali lagi ya. Maksud saya atau sekali lagi. Ini dari sekolah jalur undangan. Ya jalur undangan itu nanti duluan itu keluar. Iya. Sehingga nanti ada kesempatan untuk Ujian. ya ujian lagi. Kalau Baik. kalah, kalau menang nggak bisa lagi diambil ujian. Iya, ya betul. Ya itu hebat. Menang lah biar enggak. Jadi sungguh berdoalah kita karena sekarang kita sedang diolah. Pas tanggal berapa itu nanti ininya pengumumannya? 26 Maret. 2 hari sebelumnya sudah bisa dilihat di sistem itu. Itulah yang terjadi waktu itu. Jadi begini, menunggu 2 hari kemudian kan. Ini dulu loh, ini anakku yang si Valentine ini. Saya bilang ini, Valen, aku kan tentara. Ada sekolah kedokteran, universitas kedokteran, yang kalau tentara ada diskonnya, saya bilang. Dia bilang begini, Pak, inilah anak kita. Pak, Bapak kan sudah pensiun. Gaji Bapak semua nanti uang pangkalnya kan 40 juta kalau kedokteran swasta. Jadi nggak usah lagi Pak, itu pasti menang. Dia bilang begitu. Dan 1 hari sebelum ini ada sistem dibuka. Nah ada namanya. Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Jadi saya bilang, Tuhan, aku sudah begini tapi buah bajuku ini mengatakan imannya sedemikian. Menurut saya dia telah melakukan yang kedua tadi. Pertama, aku Valentine. Aku sudah telah menerima menjadi dokter itu kan 6 tahun lagi baru selesai kan. Yang kedua, memang Tuhan pun berkepentingan untuk memberikan dia langsung di universitas negeri. Sebab kalau di universitas tentara, tak ada uangku 40 juta. Di situ uang pangkalnya. Tapi kalau negeri, saya ingat saya waktu itu uang pangkalnya hanya 5 juta. Jadi memang songonido Bapak, bagaimana ayah ibu Parsinuan dan Pangitubu, saya nggak mengerti kenapa dari Marsuan Eme justru. Terlalu panjang, mari kita ya. Tuhan, marilah kita saling mendoakan. Kita deklarasikan iman kita pada saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian kita. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
kami percaya kepadamu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Yesus, teguhkanlah iman kami Bapa. Engkau Yesus Tuhan yang melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Yesus, inilah iman kami kepadamu Bapa. Yesus, Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau yang kami percayai. Terima kasih Tuhan Yesus.